Hal itu dibenarkan dalam Al-Quran melalui firman Allah, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu, jalan, kefasikan dan ketakwaannya. Surat Al-Syam ayat 7-8. Dari Syafi'i Al-Ashbahi dari Abdullah bin Amr, ia bercerita, Rasulullah pernah keluar rumah menemui kami dan di tangannya terdapat 2 kitab. Lalu beliau bertanya, tahukah kalian, 2 kitab apa ini? Kami menjawab, tidak, kecuali jika engkau memberitahukan kami, ya Rasulullah. Untuk kitab yang berada di tangan kanannya beliau bersabda, ini adalah kitab dari Tuhan semesta alam Tabaraka wa Ta'ala yang mencatat nama-nama para penghuni surga dan nama-nama orang tua mereka serta kabilah mereka. Kemudian dia menetapkannya dengan tidak menambah atau menguranginya selama-lamanya. Sedangkan untuk kitab yang berada di tangan kirinya beliau bersabda, ini adalah kitab untuk para penghuni neraka yang mencatat nama-nama mereka juga nama-nama nenek moyang mereka, lalu dia menetapkannya dengan tidak menambah atau mengurangi dari mereka untuk selama-lamanya. Kemudian para sahabat Rasulullah bertanya, lalu untuk apa kita beramal jika amal itu tidak ada manfaatnya? Rasulullah menjawab, teguhkan dan dekatkanlah. Karena penghuni surga itu telah ditetapkan baginya amal penghuni surga, meskipun ia berbuat amalan apa saja. Sedangkan penghuni neraka telah ditetapkan baginya amal penghuni neraka meskipun ia mengerjakan amalan apa saja. Lalu Rasulullah mengangkat tangan kanannya seraya menuturkan, golongan ini masuk surga. Kemudian beliau mengangkat tangan kirinya seraya berujar, dan golongan ini masuk neraka. Dari Ubay bin Ka'ab mengenai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka. Surat Al-Araf ayat 172. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengumpulkan semua anak cucu Adam yang akan hidup pada hari itu sampai hari kiamat. Lalu ia menciptakan pasangan bagi masing-masing orang. Kemudian dia membentuknya. Selanjutnya dia menjadikan mereka dapat berbicara sehingga mereka dapat berbicara. Setelah itu dia mengambil janji dan kesaksian terhadap diri mereka sendiri, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu, agar pada hari kiamat kelak kalian tidak mengatakan, sesungguhnya kami, Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan. Atau agar kalian tidak mengatakan, sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu? Surat Al-Araf ayat 172-173. Dalam ayat itu Allah menuturkan, sesungguhnya aku mengambil kesaksian langit 7 tingkat dan bumi juga 7 tingkat terhadap diri kalian serta mengambil kesaksian bapak kalian, Adam terhadap diri kalian agar kelak kalian tidak mengatakan, sesungguhnya kami, Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan. Janganlah kalian menyekutukanku dengan sesuatu apapun, karena sesungguhnya aku telah mengutus kepada kalian seorang rasul yang mengingatkan kalian akan janjiku ini. Dan aku juga menurunkan kepada kalian kitab-kitabku. Mereka mengatakan, sesungguhnya kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami tidak mempunyai Tuhan selain dirimu. Setelah itu Adam memperhatikan mereka sehingga ia menemukan di antara mereka ada yang kaya dan miskin, cakep, dan lain sebagainya. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, andai saja engkau menyamaratakan di antara hamba-hambamu. Maka Tuhan pun menjawab, sesungguhnya aku lebih menyukai untuk disyukuri. Selain itu, Adam juga menyaksikan para nabi seperti pelita. Ia bercerita, Rasulullah bersabda, ketika Allah menciptakan Adam, dia mengusap punggungnya, maka dari punggungnya itu setiap roh yang menyerupai biji atom berjatuhan, yang Allah adalah penciptanya sejak itu sampai hari kiamat kelak. Kemudian Allah menjadikan di antara kedua mata setiap orang seberkas cahaya. Kemudian ketika orang-orang itu diperlihatkannya,
Adam bertanya, "Siapakah orang ini?" Tuhan menjawab, "Yaitu adalah anakmu, Daud, yang lahir pada umat terakhir." Lalu ia bertanya, "Berapa lama umur yang telah engkau tetapkan?" Allah menjawab, 60 tahun. Maka ia berkata, "Ya Tuhanku, tambahkanlah dari umurku untuknya 40 tahun. Allah berujar, "Dengan demikian akan ditetapkan dan tidak dapat dirubah." Dan ketika umur Adam berakhir, malaikat maut mendatanginya, maka Adam berkata, "Bukankah umurku masih tersisa 40 tahun?" Maka malaikat bertutur kepadanya, "Bukankah engkau telah menambahkannya untuk anakmu, Daud?" Namun Adam menyangkalnya sehingga keturunannya itu pun menyangkalnya. Adam lupa dan keturunannya itu pun lupa. Ia salah dan keturunannya itu pun salah. Sedangkan dalam buku Muwatta disebutkan sebuah hadis pernah ditanya mengenai ayat ini, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka." Surat Al-A'raf ayat 172. Maka Umar pun menjawab, "Aku pernah mendengar Rasulullah pernah ditanya mengenai ayat tersebut, maka beliau menjawab, sesungguhnya Allah menciptakan Adam lalu dia mengusap punggungnya dengan tangan kanan Allah, maka keluarlah darinya keturunannya, dan Allah berfirman, Aku telah menciptakan mereka untuk masuk neraka dan dengan amal penghuni neraka yang akan mereka kerjakan." Kemudian ada seseorang yang bertanya, "Ya Rasulullah, untuk apa amal itu?" Maka beliau menjawab, "Sesungguhnya jika Allah menciptakan seorang hamba sebagai penghuni surga, maka dia menyertainya dengan amalan penghuni surga sehingga ia meninggal dunia dalam mengerjakan salah satu amalan penghuni surga, dan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Dan jika dia menciptakan seorang hamba sebagai penghuni neraka, maka ia akan menyertainya dengan amalan penghuni neraka sehingga ia meninggal dunia dalam keadaan mengerjakan amalan penghuni neraka dan kemudian dimasukkan ke dalam neraka." Bahwasanya ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah, apakah amal-amal itu baru akan dimulai ataukah sudah menjadi ketetapan, takdir?" Maka Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya ketika Allah mengeluarkan anak cucu Adam dari punggungnya, mereka diambil kesaksiannya atas diri mereka sendiri. Setelah itu diperlihatkan kepada mereka melalui tapak tangan Allah seraya berkata, mereka ini masuk surga dan yang ini masuk neraka." Dari Abu Nasrah, bahwasanya ada seseorang dari sahabat Nabi yang bernama Abu Abdullah dikunjungi para sahabatnya guna menjenguknya sedang ia dalam keadaan menangis. Maka para sahabatnya itu bertanya, "Apa yang menjadikanmu menangis?" Ia menjawab, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah telah menarik genggaman dengan tangan kanan Allah dan lainnya dengan tangan kiri Allah seraya berkata, ini untuk ini, surga, dan ini untuk ini, neraka, dan aku tidak memperhatikannya sehingga aku tidak tahu, pada termasuk genggaman yang mana aku ini." Dari Nabi, beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan Adam dari debu, lalu menjadikannya sebagai tanah, kemudian membiarkannya hingga jika telah menjadi tanah kering seperti tembikar, maka iblis berjalan melaluinya seraya berkata, Aku diciptakan untuk suatu hal yang agung." Kemudian Allah meniupkan roh Allah ke dalamnya. Kemudian Adam bertanya, "Ya Tuhanku, mana keturunanku?" Dia menjawab, "Pilihlah, hai Adam." Adam berkata, "Aku memilih yang berada di sebelah kanan Tuhanku, dan kedua tangan Tuhanku adalah kanan." Kemudian Allah membentangkan telapak tangan Allah. Ternyata semua yang hidup dari keturunannya, Adam, berada di telapak tangan Tuhan. Dari Abu Hurairah, ia menceritakan, ketika Allah Ta'ala hendak menciptakan Adam, lalu Allah menyebutkan penciptaan Adam. Kemudian Allah bertanya kepada Adam, "Tanganku yang sebelah mana yang lebih engkau sukai untuk aku perlihatkan kepadamu anak cucu Mu?" Adam menjawab, "Tangan kanan, dan kedua tangan Tuhanku adalah kanan." Kemudian Allah menghamparkan tangan kanan Allah dan ternyata di dalamnya terdapat anak cucu Adam yang semuanya telah diciptakan untuk hidup sampai hari kiamat. Yang sehat dalam keadaan yang dialaminya,
yang diuji juga berada dalam keadaannya sendiri, dan para nabi juga berada dalam keadaannya sendiri. Dia berkata, "Ketahuilah, aku akan melepaskan mereka semua." Lalu Adam berkata, "Sesungguhnya aku lebih suka untuk bersyukur." Dari Abdullah bin Salam, ia bercerita, Allah menciptakan Adam, lalu dia menyodorkan tangan Allah, lalu menariknya kembali. Kemudian Allah berkata, "Pilihlah, hai Adam." Adam menjawab, "Aku memilih yang berada di sebelah kanan Tuhanku, dan semua tanganmu adalah kanan." Selanjutnya dia membentangkan tangannya dan ternyata di dalamnya terdapat anak cucunya, maka Adam pun bertanya, "Siapa mereka itu, ya Tuhanku?" Allah menjawab, "Mereka itu adalah yang telah kutetapkan untuk kujadikan sebagai anak cucumu yang termasuk penghuni surga sampai hari kiamat tiba." Nabi, beliau bersabda, ketika menciptakan Adam, Allah mengusap punggungnya sehingga dari punggungnya itu berjatuhan setiap roh, yang Allah menciptakannya sebagai anak cucunya sampai hari kiamat kelak. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka." Ibnu Abbas mengatakan, sesungguhnya Allah telah mengambil janji dari Adam bahwa Allah adalah Tuhannya. Dia juga telah menetapkan rezeki, ajal, dan musibah-musibahnya. Kemudian dari punggungnya dikeluarkan anaknya sebagai keturunan. Lalu dia mengambil janji kepada mereka bahwa Allah adalah Tuhan mereka, setelah itu Allah menetapkan rezeki, ajal, dan musibah-musibah mereka. Ibnu Abbas, ia mengatakan, Allah mengusap punggung Adam, lalu dia mengeluarkan semua yang baik di tangan kanan Allah dan semua yang buruk di tangan kiri Allah. Dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, sesungguhnya Allah memukul bahu kanan Adam sebelah kanan, maka keluarlah semua jiwa yang tercipta sebagai penghuni surga yang berwarna putih jernih. Lalu dia berfirman, mereka ini sebagai penghuni surga. Setelah itu dia memukul bahu Adam yang sebelah kiri, maka keluarlah semua jiwa yang dicipta sebagai penghuni neraka yang berwarna hitam. Lalu Allah berfirman, mereka ini adalah penghuni neraka. Kemudian dia mengambil janji untuk beriman, bermarifah, ilmu mengenal Allah Ta'ala, dan bertasdik, percaya, kepada Allah dari semua anak cucu Adam, serta mengambil kesaksian atas diri mereka sendiri, maka mereka pun beriman, percaya, mengetahui, dan mengakui. Ibnu Juraj mengatakan, pernah sampai kepadaku bahwa Allah mengeluarkan mereka pada telapak tangan Allah seperti biji sawi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka, maka Abdullah bin Amr mengatakan, Allah mengambil mereka seperti pengambilan sisir. Mengenai firman Allah, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka. Ia mengatakan, ketika Allah mengeluarkan Adam dari surga sebelum diturunkan dari langit, Allah mengusap punggung Adam sebelah kanan, lalu darinya keluar anak cucunya yang berwarna putih seperti mutiara sebagai keturunannya. Kemudian Allah berkata kepada mereka, masuklah kalian semua ke surga dengan rahmatku. Dan dia juga mengusap punggung Adam sebelah kiri, maka keluarlah darinya anak cucunya yang berwarna hitam juga sebagai keturunannya. Lalu dia berkata, masuklah kalian ke neraka dan aku tidak pernah akan peduli. Yang demikian itu ketika Allah mengatakan asyabul yamin, golongan yang menerima suratan di tangan kanan, dan asyabus shimal, golongan yang menerima suratan di tangan kiri. Setelah itu Allah mengambil janji dari mereka seraya bertanya, bukankah aku ini Tuhan kalian? Mereka menjawab, benar. Dengan demikian Allah telah memberikan kepada Adam segolongan keturunan yang taat dan segolongan yang lainnya ingkar. Selanjutnya ia dan malaikat berkata, benar, engkau adalah Tuhan kami menjadi saksi. Allah lakukan yang demikian itu agar pada hari kiamat kelak kalian tidak mengatakan, sesungguhnya kami, Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun dari keturunan Adam yang dilahirkan ke dunia ini melainkan mengetahui bahwa Allah itu adalah Tuhannya.
Dan tidaklah ia menyekutukan Allah kecuali mengatakan, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan mengikuti jejak mereka. Surat Al-Zukhruf ayat 22. Demikian itu adalah firman Allah Azza wa Jalla, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka. Dan itu terjadi pada saat Allah berfirman, padahal kepada Allah segala apa yang ada di langit dan di bumi berserah diri, baik dengan suka maupun terpaksa. Surat Ali Imran ayat 83. Dan ketika Allah berfirman, katakanlah, Allah mempunyai alasan yang jelas lagi kuat, maka jika Allah menghendaki, pasti Allah memberi petunjuk kepada semuanya. Surat Al-An'am ayat 149. Abu Bakar berkata, Allah menciptakan makhluk ini dengan dua genggaman. Lalu Allah mengatakan kepada yang berada di tangan kanan Allah, masuklah ke surga dengan aman sentosa. Dan kepada yang berada di tangan kiri Allah, Allah berkata, masuklah neraka dan aku tidak peduli. Dari seorang kaum Ansyar dari kalangan sahabat Muhammad, ia mengatakan, ketika Allah menciptakan makhluk ini, ia menggenggamnya dengan dua genggaman. Lalu kepada mereka yang berada di tangan kanan Allah, Allah berkata, kalian adalah asyabul yamin, golongan yang menerima suratan di tangan kanan. Dan kepada yang berada di tangan kiri Allah, dia berkata, kalian adalah asyabus shimal, golongan yang menerima suratan di tangan kiri. Kemudian dilepaskan sampai hari kiamat. Abu Kilabah, ia mengatakan, sesungguhnya ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam, Allah mengeluarkan keturunannya. Kemudian Allah menebarkan mereka di telapak tangan Allah, lalu memperlihatkan mereka. Setelah itu Allah menempatkan yang berada di tangan kanan Allah di sebelah kanan Allah, dan yang di tangan kiri Allah di sebelah kiri Allah. Kemudian terhadap mereka yang berada di tangan kirinya Allah katakan, mereka ini berada di sini, neraka, dan aku tidak peduli. Dan mereka ini berada di sini dan aku tidak peduli. Selanjutnya dia menetapkan penghuni neraka dan amal yang akan mereka kerjakan. Dan juga menetapkan penghuni surga serta amal yang akan mereka kerjakan. Setelah itu Allah melipat, baca, menutup kitab catatan dan mengangkat kalam. Abdullah bin Amr berkata, sesungguhnya ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam, dia menggoyangnya dengan goyangan ringan, lalu keluar dari punggungnya keturunannya seperti ulat-ulat kecil berwarna putih. Lalu Allah menggenggam mereka dalam dua genggaman, lalu Allah melepaskannya dan kemudian menggenggamnya kembali seraya berfirman, segolongan masuk surga dan segolongan lagi masuk neraka. Surat Al-Syura ayat 7. Abdullah bin Amr bin Aash, ia berkata, barang siapa mengaku bahwa bersama Allah itu terdapat hakim atau pemberi rezeki atau pencegah bahaya dari diri Allah atau pemberi manfaat bagi diri Allah, penentu kematian atau kehidupan, niscaya ia akan menemui Allah, dan Allah akan mematahkan alasannya serta membakar lidahnya. Selain itu, Allah juga akan menjadikan sholat dan puasanya sia-sia, dan Allah akan menjungkirkan wajahnya ke dalam api neraka. Dan ia juga mengatakan, sesungguhnya Allah telah menciptakan makhluk ini, lalu Allah mengambil janji dari mereka, sedang arsy Allah berada di atas air, mengenai firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada hari yang pada waktu itu ada wajah yang putih berseri, dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram wajahnya, kepada mereka dikatakan, mengapa kalian kafir sesudah kalian beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiran kalian itu. Adapun orang-orang yang putih berseri wajahnya, maka mereka berada dalam rahmat Allah, surga, mereka kekal di dalamnya. Dari Abu Aliyah, ia mengatakan, mereka itu menjadi dua golongan. Dan kepada golongan yang berwajah hitam kelam, Allah bertanya, mengapa kalian kafir sesudah kalian beriman? Abi Aliyah mengatakan, yaitu iman, di mana mereka menjadi umat yang satu. Lalu kami memanjatkan pujian, bertahmid, kepada Allah Azza wa Jalla,
kemudian berzikir, dan berdoa kepada Allah. Setelah itu aku katakan, sesungguhnya terhadap permulaan masalah ini aku lebih berbahagia daripada terhadap akhir masalah ini. Maka Abu Utsman berkata, semoga Allah memberikan keteguhan kepadamu. Kami pernah berada di rumah Salman, lalu kami bertahmid, berzikir, dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kukatakan, sesungguhnya terhadap permulaan masalah ini aku lebih berbahagia daripada akhirannya. Maka Salman pun berkata, semoga Allah memberikan keteguhan kepada dirimu. Sesungguhnya ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan Adam, dia mengusap punggungnya, maka keluarlah darinya makhluk yang menjadi keturunannya sampai hari kiamat. Kemudian dia menciptakan laki-laki dan perempuan, sengsara dan sejahtera, rezeki, ajal, dan warna kulit. Dan di antara pengetahuan tentang kesejahteraan adalah berbuat kebaikan dan duduk menyertai kebaikan. Dan di antara pengetahuan tentang kesengsaraan adalah berbuat kejahatan dan duduk menyertai kejahatan. Dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, Tuhanmu mengusap punggung Adam, lalu keluar darinya apa yang menjadi keturunannya sampai hari kiamat. Dan dia mengambil janji mereka. Said mengatakan, mereka mengetahui bahwa pada hari itu kalam telah kering. Al-Dahhak mengatakan, mereka keluar dari punggung Adam seperti biji sawi. Kemudian dia mengembalikan mereka lagi. Ini dan yang lainnya menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan amal perbuatan, rezeki, ajal, kesejahteraan, kesengsaraan, anak cucu Adam tidak lama setelah dia menciptakan orang tua mereka, Adam, serta memperlihatkan mereka kepadanya, Adam, dia membuat bentuk dan gambar mereka. Wallahu alam. Sedangkan mengenai penafsiran firman Allah Azza wa Jalla, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka. Maka hadis Umar meskipun benar, namun bukan sebagai tafsiran bagi firman Allah di atas. Dan hadis itu hanya menjelaskan bahwa hal itulah yang dimaksudkan. Sehingga dengan demikian itu, hadis tersebut tidak menunjukkan pengertian ayat di atas. Tetapi ayat tersebut menunjukkan bahwa pengambilan janji itu dari anak cucu Adam dan bukan dari Adam itu sendiri. Dan penciptaan mereka berasal dari punggung mereka dan bukan dari punggung Adam. Dan kesaksian yang mereka berikan dilandasi alasan yang jelas, sehingga tidak ada orang kafir yang akan mengatakan, aku lengah akan hal itu. Tidak juga seorang anak akan mengatakan, ayahku musyrik sehingga aku pun mengikutinya. Yang demikian itu karena Allah Azza wa Jalla telah menetapkan dalam diri mereka pengakuan akan keesaan Allah. Dia itulah Tuhan dan pencipta mereka. Setelah itu, hadis Umar juga menunjukkan masalah lain yang tidak ditunjukkan oleh ayat di atas, yaitu masalah takdir yang sudah lebih awal dan janji pertama. Yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beralasan kepada mereka dengan hal tersebut, melainkan beralasan kepada mereka dengan rasul-rasul Allah, dan itulah yang ditunjukkan oleh ayat tersebut di atas. Dengan demikian, ayat di atas dan juga hadis-hadis itu mencakup penetapan takdir dan hukum, penegakan alasan, dan iman kepada hadar, sesuatu takdir yang telah ditentukan Allah sejak permulaan. Dan ketika ditanya mengenai semuanya itu, Rasulullah pun menjawabnya sesuai dengan apa yang perlu diketahui dan diakui oleh umat manusia. Bab 3. Ihtijaj, argumen, Adam dan Musa mengenai takdir Allah. Dari Abu Hurairah, ia menceritakan, Rasulullah pernah bersabda, Adam dan Musa pernah saling berargumen. Musa berkata kepada Adam, hai Adam, engkau ayah kami, engkau telah menyengsarakan dan mengeluarkan kami dari surga. Kemudian Adam menyahut, wahai Musa, engkau telah dipilih Allah melalui kalam Allah, dan Allah telah menuliskan kitab Taurat untukmu dengan tangan Allah. Apakah engkau mencela diriku atas suatu hal yang telah ditetapkan Allah bagiku 40 tahun sebelum Dia menciptakanku? Kemudian Nabi bersabda, Adam dan Musa berbantah-bantahan.
Dalam sebuah riwayat disebutkan, Allah telah menuliskan bagimu kitab Taurat dengan menggunakan tangan Allah sendiri. Dalam lafaz yang lain disebutkan, Adam dan Musa saling berdebat. Musa mengatakan kepada Adam, "Engkaukah Adam yang telah menjerumuskan manusia dan mengeluarkan mereka dari surga? Apakah engkau Musa yang telah diberi ilmu tentang segala sesuatu oleh Allah dan dipilih kepada umat manusia untuk membawa risalah Allah?" Sahut Adam. Musa pun menjawab, "Benar." Dan Adam berkata, "Apakah engkau mencaci diriku atas suatu hal yang telah ditetapkan bagi diriku sebelum aku diciptakan?" Dalam lafaz yang lain disebutkan, Adam dan Musa berargumen di sisi Tuhan mereka. Musa berkata, "Engkau adalah Adam yang Allah telah menciptakanmu dengan tangan Allah, meniupkan roh Allah ke dalam dirimu, memerintahkan malaikat bersujud kepadamu, dan menempatkanmu di dalam surga Allah. Kemudian kesalahanmu menjadikan manusia diturunkan ke bumi." Maka Adam pun berkata, "Engkau adalah Musa yang Allah telah memilihmu melalui risalah dan kalam Allah. Dan Allah telah memberikan kepadamu lembaran-lembaran yang di dalamnya terdapat penjelasan mengenai segala sesuatu serta mendekatkanmu pada keselamatan. Lalu berapa lama engkau mendapatkan Allah menulis kitab Taurat sebelum aku diciptakan?" Musa menjawab, 40 tahun. Lebih lanjut Adam berkata, "Apakah di dalamnya, Taurat, engkau menemukan firman Allah?" Dan Adam mendurhakai Tuhannya, sehingga ia pun sesat. Surat Taha ayat 121. "Ya," jawab Musa. Selanjutnya Adam bertanya, "Jika demikian, mengapa engkau mencaciku karena aku mengerjakan perbuatan yang telah ditetapkan, ditakdirkan, Allah bagiku untuk mengerjakannya 40 tahun sebelum Allah menciptakanku?" Rasulullah pun berkata, demikianlah Adam memberikan argumentasi kepada Musa. Dalam lafaz yang lain juga disebutkan, Adam dan Musa saling berargumen. Maka Musa berkata kepada Adam, "Engkaulah orangnya, yang kesalahanmu telah mengeluarkan kami dari surga." Kemudian disebutkan matan hadis selengkapnya. Hadis ini telah disepakati kesahihannya. Takdir ini setelah takdir pertama yang telah ditetapkan 50 tahun sebelum penciptaan langit. Hadis ini telah ditentang oleh para pengikut faham Mu'tazilah, salah satu kelompok yang muncul di dunia Islam dan bersikap ekstrim dalam penggunaan logika. Kelompok ini telah menjadikan logika sebagai fondasi dalam memandang segala sesuatu, sehingga perjalanannya menyimpang dari jalan yang benar yang menjadikan Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai sumber hakiki sedangkan logika, akal tidak boleh keluar dari lingkaran keduanya dan bukan sebaliknya. Sehingga dengan demikian, Al-Quran dan Al-Sunnah tidak dapat dianalogikan dengan logika, menerima atau menolak, yang tidak memahaminya. Di antara penganut Mu'tazilah yang menentang hadis tersebut adalah Ubay Ali Al-Jibai dan orang-orang yang sejalan dengannya. Dalam hal ini ia mengatakan, jika hadis itu benar, maka semua kenabian para nabi itu tidak berlaku. Jika takdir itu bisa menjadi alasan bagi orang yang berbuat maksiat, maka gugurlah perintah dan larangan yang diberikan Allah. Karena dengan mengabaikan perintah atau mengerjakan larangan seorang pelaku kemaksiatan, jika dibenarkan baginya beralasan dengan takdir yang telah ditetapkan baginya, maka lepaslah ia dari cacian dan celaan. Yang demikian itu merupakan salah satu bentuk kesesatan kelompok Mu'tazilah dan ketidakmengertian mereka akan hakikat Allah Azza wa Jalla, Rasul Allah, serta Sunnah Allah. Hadis di atas adalah syahih dan telah disepakati kesahihannya, yang sejak masa Nabi umat terdahulu, dari abad ke abad sampai ke masa sekarang masih diterima, diakui dan diimplementasikan. Hadis tersebut diriwayatkan oleh para perawi masyhur dalam bukunya masing-masing. Dan mereka memberikan kesaksian bahwa Rasulullah pernah menyabdakan hadis tersebut. Selain itu, mereka juga menetapkan kesahihannya.
Dengan demikian, betapa bodoh dan piciknya orang yang dengan membawa kesaksian menyatakan bahwa hadis tersebut masih meragukan dan mengandung berbagai kesimpang siuran. Para teologis masih terus menentang hadis-hadis Rasulullah yang bertentangan dengan kaidah-kaidah dan akidah mereka yang salah serta menyimpang, sebagaimana mereka juga menolak hadis-hadis tentang mimpi, hadis-hadis yang berkenaan dengan ketinggian Allah atas makhluk-makhluk Allah, juga hadis-hadis yang membahas tentang sifat-sifat Allah, hadis tentang syafaat, hadis tentang turunnya Allah ke langit dan ke bumi di tengah hamba-hamba Allah, serta hadis tentang firman Allah yang disampaikan dengan ucapan yang dapat didengar langsung oleh hamba Allah yang dikehendaki Allah, dan hadis-hadis lain yang semisal. Sebagaimana golongan Khawarij dan Mu'tazilah menolak hadis-hadis tentang keluarnya orang-orang yang berdosa besar dari neraka karena syafaat serta hadis-hadis lainnya. Demikian halnya dengan golongan Rafidah yang menolak hadis-hadis tentang keutamaan Khulafaur Rasyidin dan sahabat-sahabat lainnya. Penolakan juga dilakukan oleh golongan Mu'tazilah, yang mana golongan ini menolak hadis-hadis tentang sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan yang bersifat ikhtiariyah, pilihan. Selain itu, golongan Qadariyah dan Majusiyah juga menolak hadis-hadis tentang qada dan takdir yang telah ditetapkan lebih awal. Selanjutnya orang-orang berbeda pendapat dalam memahami hadis di atas dan bentuk alasan yang dikemukakan Adam kepada Musa. Dalam hal ini ada segolongan orang yang berpendapat bahwa yang demikian itu merupakan alasan, karena Adam adalah ayahnya, sehingga ia merupakan alasan yang dilontarkan seseorang ayah kepada anaknya. Pendapat ini sama sekali tidak mengena sasaran. Kelompok yang lain berpendapat yang sama dengan kelompok pertama, karena dosa itu dalam suatu hukum tertentu, sedangkan celaan berada dalam hukum yang lainnya. Dan pendapat ini sejenis dengan pendapat sebelumnya, di mana pendapat ini tidak mengena pada permasalahan. Umat ini mencela umat-umat terdahulu yang menentang rasul-rasul yang diutus kepada mereka, meskipun mereka tidak disatukan dalam satu hukum tertentu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menerima kesaksian mereka, meskipun mereka bukan dari pengikut peraturan para rasul Allah tersebut. Kelompok yang lainnya lagi juga berpendapat sama, karena Adam telah bertaubat dari dosa yang diperbuatnya, dan orang yang telah bertaubat dari dosa sama dengan orang yang tidak mempunyai dosa dan tidak boleh dicela. Pendapat ini meskipun lebih dekat dengan kebenaran daripada pendapat yang sebelumnya, namun tetap tidak dapat dibenarkan karena 3 alasan. Pertama, bahwa Adam tidak pernah menyebutkan sisi tersebut, dan tidak juga menjadikannya sebagai alasan atas Musa, serta tidak mengatakan, apakah engkau mencelaku atas suatu dosa yang aku telah bertaubat darinya? Kedua, bahwa Musa lebih mengerti tentang hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memahami perintah serta ajaran agama Allah sehingga tidak mungkin baginya mencela suatu perbuatan dosa yang telah diberitahukan oleh Allah bahwa Dia telah memberikan ampunan atas dosa tersebut dan juga petunjuk kepada pelakunya. Kelompok lainnya berpendapat bahwa yang demikian itu merupakan alasan, karena Musa mencela Adam pada saat berada di luar wilayah taklif. Artinya perintah Allah yang berbentuk pilihan dan tuntutan. Seandainya ia mencelanya ketika berada di wilayah taklif, dunia, maka alasan itu bagi Musa. Pendapat ini juga tidak dapat dibenarkan dengan 2 alasan. Pertama, bahwa Adam tidak mengatakan kepada Musa, engkau mencelaku di luar wilayah taklif, dunia. Tetapi ia mengatakan, engkau mencelaku karena suatu hal yang telah ditetapkan Allah bagiku sebelum aku diciptakan. Dengan demikian ia tidak mempermasalahkan tempat, tetapi mempermasalahkan takdir yang telah ditetapkan lebih awal. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mencela sebagian hamba Allah yang tercela di luar wilayah taklif, dunia, di mana ia mencela mereka setelah mereka tidak lagi hidup di dunia ini dan mencela mereka pada hari kiamat kelak. Kelompok lainnya berpendapat bahwa yang demikian itu merupakan alasan, karena Adam telah melihat adanya hukum dan berlakunya hukum itu pada kehidupan semua umat manusia.
Dan bahwa Allah Azza wa Jalla tidak menggerakkan seorang hamba melainkan atas kehendak Allah dan dalam pengetahuan Allah. Dan bahwasanya tidak ada seorang pun yang sanggup menentang keputusan dan takdir Allah. Jika Allah menghendaki sesuatu, pasti akan terjadi, dan jika tidak maka sesuatu tidak akan pernah ada. Kelompok ini menyatakan pengetahuan seorang hamba terhadap suatu hukum tidak mutlak menjadikannya meninggalkan penyebutan suatu hal yang buruk, karena ia melihat dirinya sebagai tidak berwujud sama sekali, sedangkan hukum tetap berlaku baginya serta diketahuinya, dan ia dipaksa dan digiring untuk mengikuti hukum itu, tiada alasan dan kekuatan baginya untuk mengelak. Sehingga orang yang melihat hal tersebut telah gugur darinya celaan. Pandangan dan pendapat semacam itu terhadap hadis di atas lebih sesat daripada penolakan yang dilakukan oleh golongan Qadariyah, adalah faham yang mengakui tidak adanya takdir terhadap hadis itu sendiri. Jika pendapat tersebut benar, maka seluruh agama di dunia ini salah, sedangkan takdir itu sendiri dapat menjadi alasan bagi orang musyrik, kafir, dan zalim. Dengan demikian, hukum tidak mempunyai makna, sehingga tidak diperlukan celaan dan cacian terhadap orang jahat atas kejahatannya, orang zalim atas kezalimannya, serta tidak juga diperlukan upaya menjauhkan diri dari kemungkaran. Oleh karena itu, tokoh mulhid, atheis, Ibnu Sina, di mana ia menyetir, orang yang arif tidak akan menjauhi kemungkaran selamanya, karena ia memahami rahasia Allah Ta'ala dalam penetapan takdir Allah. Ungkapan seperti itu jelas menyimpang dari ajaran agama dan sunnah Rasulullah. Padahal orang yang paling mengerti rahasia Allah adalah para rasul dan nabi Allah, dan mereka, para rasul dan nabi, itu adalah orang yang paling mengingkari kemungkaran, bahkan mereka diutus ke dunia ini adalah untuk menentang dan menjauhi kemungkaran. Dan orang yang arif, mengerti, merupakan orang yang paling getol menentang kemungkaran, karena ia memahami hakikat perintah dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah mewajibkannya menjauhi kemungkaran, sedang takdir membantunya untuk menjauhi kemungkaran tersebut, sehingga dengan demikian itu ia dapat berdiri tegak di atas makam berikut ini, kepadamu kami menyembah dan kepadamu pula kami mohon pertolongan. Surat Al-Fatihah ayat 5. Dan juga, maka sembahlah dia dan bertawakallah kepada Allah. Surat Hud ayat 123. Dengan demikian, selayaknya kita menaati perintah Allah, memahami takdir yang telah ditetapkan Allah, serta bertawakal kepada Allah dalam menjalankan perintah Allah. Yang demikian itu merupakan hakikat ma'rifah, ilmu mengenal Allah Ta'ala, dan orang yang telah sampai pada makam itu benar-benar telah memahami Allah Azza wa Jalla. Sedangkan orang yang mengungkapkan, aku berbuat sesuai dengan yang dikehendaki Allah dariku, sehingga dengan demikian semua perbuatanku ini merupakan ketaatan. Demikian halnya dengan orang yang mengatakan, meskipun aku telah melanggar perintah Allah, namun dengan demikian itu aku berarti telah mentaati iradah dan kehendak Allah. Dan juga orang yang mengatakan, orang yang arif, mengerti, tidak akan menjauhi kemungkaran, karena ia memahami dan mengetahui rahasia Allah Ta'ala yang terkandung dalam takdir. Maka semua orang tersebut berada di luar petunjuk para rasul dan bukan termasuk pengikut mereka. Sebenarnya Allah Tabaraka wa Ta'ala menceritakan argumen mengenai masalah takdir yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, yang merupakan musuh para rasul. Allah berfirman, orang-orang yang mempersekutukan Tuhan akan mengatakan, jika Allah menghendaki, niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutukan Allah dan tidak pula kami mengharamkan barang sesuatu pun, demikian pula orang-orang sebelum mereka telah mendustakan para rasul, sampai mereka merasakan siksaan kami. Katakanlah, adakah kalian mempunyai sesuatu pengetahuan sehingga kalian dapat mengemukakannya kepada kami? Kalian tidak mengikuti kecuali prasangka belaka, dan kalian tidak lain hanya berdusta. Katakanlah, Allah mempunyai alasan yang jelas lagi kuat, maka jika Allah menghendaki, pasti Allah memberi petunjuk kepada kalian semuanya.
Surat Al-An'am ayat 148-149. Allah juga berfirman, dan orang-orang musyrik berkata, jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Allah, baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izin Allah. Demikian juga yang diperbuat orang-orang sebelum mereka, maka tidak ada kewajiban atas para rasul, selain dari menyampaikan amanat Allah dengan terang. Surat An-Nahl ayat 35. Selain itu Allah juga berfirman, dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepada kalian, maka orang-orang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki tentulah Allah akan memberinya makan? Tiadalah kalian melainkan dalam kesesatan yang nyata. Surat Yasin ayat 47. Dalam surat yang lain Allah juga berfirman, dan mereka berkata, jikalau Allah yang Maha Pemurah menghendaki, tentulah kami tidak menyembah mereka, malaikat. Mereka tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang hal itu, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga belaka. Surat Al-Zuhruf ayat 20. Itulah 4 surat yang di dalamnya Allah menceritakan kisah memberi argumen terhadap takdir Allah yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah. Tokoh dan imam mereka yang paling utama dan terdepan adalah iblis, di mana ia berargumen kepada Allah dalam hal takdir yang telah ditetapkan Allah. Iblis berkata, ya Tuhanku, karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, maka aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Surat Al-Hijr ayat 39. Jika ada yang mengatakan, sebagaimana telah diketahui melalui nas dan logika tentang kebenaran ungkapan mereka, orang-orang musyrik, yang mereka mengatakan, jika Allah menghendaki, niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutukan Allah. Jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Allah, baik kami maupun bapak-bapak kami. Jikalau Allah yang Maha Pemurah menghendaki, tentulah kami tidak menyembah para malaikat. Sesungguhnya apa yang dikehendaki Allah pasti akan terjadi, dan yang tidak dikehendaki Allah tidak akan pernah ada. Bukankah Allah telah berfirman, dan jika Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan mengerjakannya. Surat Al-An'am ayat 112. Allah juga telah berfirman, kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Surat Al-Sajdah ayat 13. Lalu bagaimana mereka, orang-orang musyrik, itu dikatakan berdusta dan tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu serta diklaim sebagai orang yang menduga-duga, padahal mereka berada dalam kebenaran. Di lain pihak, Ahlu Sunnah secara keseluruhan mengatakan, jika Allah menghendaki, niscaya tidak ada seorang pun yang menyekutukan Allah, tidak ada juga orang yang kufur kepada Allah, serta tidak ada orang yang melanggar perintah Allah.